Halo, selamat siang semuanya. Saya Rifkian Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang bisa kita lakukan ketika pandemi corona. Yang pertama adalah kita harus tetap di rumah untuk mengurangi penularan pandemik tersebut. Usahakan sesedikit mungkin kita keluar dari rumah. Eh, karena salah satu cara untuk tersebarnya penularan tersebut adalah bertemunya satu individu dengan individu lainnya, yaitu bersentuhan tangan atau berkontak tubuh dan lain semacamnya. Selanjutnya pada poin kedua adalah kita harus berjemur dan berolahraga, di mana berjemur dan berolahraga tersebut bisa kita lakukan secara bersamaan. Jika kalian punya halaman yang agak luas, kalian bisa menggunakan halaman tersebut untuk berjemur dan berolahraga. Jika kalian tidak mempunyai halaman tersebut, ya kalian bisa berolahraga dan berjemur itu di depan jendela yang mengarah ke matahari. Nah, dengan kita tetap berjemur dan berolahraga, maka tubuh kita akan lebih bersinar, akan lebih tidak terlihat tidak terlihat lemas. Selanjutnya pada poin ketiga adalah mengerjakan tugas, mana tugas ini bisa tugas kantor, bisa tugas kampus dan lain semacamnya. Nah, tugas ini harus tetap kita selesaikan karena ini adalah kewajiban kita. Jadi tidak ada kata tidak pada tugas karena corona. Jadi corona bukan alasan. Selanjutnya pada poin ketiga adalah tetap produktif. Dimana tetap produktif ini ada berbagai macam. Yang pertama, kita bisa membantu kegiatan di rumah seperti bersih-bersih atau cuci piring atau nyapu segala macam itu. Selanjutnya kita juga bisa membuat inovasi-inovasi baru atau kita bisa membuat karya-karya baru, mencari kerjaan. Waktu kosong itu digunakan untuk produktif. Selanjutnya pada poin ketiga, waktu malam untuk hiburan. Dimana waktu malam untuk hiburan ini, jadi waktu malam itu harus kita gunakan untuk hiburan. Jangan sampai dari pagi sampai malam kita kerja terus, sehingga nanti akhirnya lebih cepat bosan karena kita di rumah terus juga kan, kita jadi cepat bosan. Nah, pada poin ketiga ini, waktu malam itu digunakan untuk hiburan, seperti contoh main game atau nonton film-film terbaru, film-film lama. Pokoknya waktu malam ini digunakan untuk hiburan. Selanjutnya pada poin kelima, kita harus tetap update berita tentang corona, dimana kita jangan sampai buta arah. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. Kita tidak tahu perkembangan corona apakah membaik atau lebih memburuk. Selanjutnya juga bakal ada informasi-informasi tentang kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat ataupun daerah untuk menanggulangi pandemi corona ini. Jadi dengan mendapatkan info, kita kita bisa mengetahui tentang perkembangan corona. Selanjutnya pada poin terakhir, yaitu adalah stop hoax, dimana setelah kita mendapatkan informasi tersebut, kita harus mencari tahu dulu kredibel sumber dari berita tersebut atau informasi tersebut. Jangan sampai berita yang kita dapatkan itu tidak kredibel. Kita cek sumbernya, siapa yang mengungkapkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketika informasi tersebut tidak kredibel, jangan kita teruskan. Biasa di grup WhatsApp keluarga atau grup WhatsApp itu biasa digunakan untuk melakukan share hoax, dimana
ketika seseorang share informasi tentang corona, sebaiknya kita harus mencari tahu dulu sumbernya. Kita harus mengetahui dulu sumbernya. Ketika kita mengetahui sumbernya, entah itu kredibel atau tidak kredibel, itu kita harus menyampaikannya kepada mereka yang ada di grup tersebut. Seperti contoh, informasi yang disampaikan itu tidak jelas sumbernya. Nah, itu kita beritahu bahwa informasi tersebut belum bisa dipastikan. Seperti itu. Sekian dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat berguna. Saya Rifki Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.